bisa bagi ihsan itu dua. Ihsan ilallah fil ibadah dan ihsan ilal khalq fil muamalat. Ihsan kepada Allah yaitu dengan kita beribadah dengan merasa sedang melihat Allah atau sedang dilihat oleh apa? Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat sama orang tua, ketika kita berbuat baik kepada istri, ketika kita mengurus anak-anak, ketika kita berdagang, ketika bahkan kepada hewan, ketika kita ngurus kucing, ketika kita ngurus hewan yang kita miliki, semuanya kita berbuat ihsan kepada makhluk, tetapi tetap menghadirkan bahwasanya ketika kita sedang bersedekah, kita yakin Allah sedang melihat. Dan ini sangat memudahkan kita untuk ikhlas. Misalnya, ketika kita berbakti sama orang tua, hadirkan dalam diri kita bahwa saya berbakti kepada orang tua karena perintah siapa? Perintah Allah. Kemudian saya memberi hadiah kepada orang tua, saya menolong orang tua karena Allah sedang melihat saya melakukannya. Sehingga ketika itu kita benar-benar ikhlas dan kita tidak butuh pamrih dari orang tua. Ketika kita berbuat baik, misalnya kita sedekah kepada kerabat atau kepada orang miskin di jalan, atau kita datang kepada seseorang yang sedang dalam penderitaan, kita bantu dia. Hati kita, ya Allah, inilah saya bermuamalah dengan dia, tapi hakikatnya saya sedang bermuamalah dengan Engkau. Kalau Kau sudah lihat saya melakukan, sudah selesai urusan. Sudah selesai urusan. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun perbuatan yang kalian lakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah sampaikan dalam banyak ayat. Ya. Sesungguhnya Allah mengetahui, sesungguhnya Allah mengetahui. Sehingga yakinlah muamalahmu bukan dengan orang itu, tapi muamalah dengan siapa? Allah. Karena kau tahu Allah sedang melihatmu. Dan ini membantu kita untuk semangat berbuat ihsan kepada makhluk dengan tetap menjaga keikhlasan. Tetapi kalau ihsannya hilang, kita berbuat baik sama orang, kita butuh validasi, butuh pengakuan, butuh balas budi, sehingga sulit lepas dari kebiasaan kita yang seperti itu. Pengennya dibalas kebaikan, pengennya diakui kebaikan. Nah, orang kalau masih begini berarti belum ihsan. Ihsan itu dalam perbuatan apapun, dalam ibadah kepada Allah merasa diawasi oleh Allah, dan ketika berbuat baik kepada sama makhluk juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah berfirman dalam banyak ayat tentang ihsan, ya, misalnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan, kata Allah, memerintah kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, ya. Rasulullah juga mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Jadi perintah berbuat ihsan sangat banyak. Taib, di antara bentuk-bentuk ihsan, ya, seperti ihsan dalam berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kata Allah, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ini Allah sebutkan, dan kepada kedua orang tua berbaktilah ihsana dengan sebaik-baiknya. Dengan berbuat ihsan, ya. Berbuat ihsan. Ini di antara bentuk ihsan, berbuat baik kepada orang terdekat kita yang punya jasa tidak mungkin kita balas, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita hadirkan ihsan, kita berbuat baik sama orang tua, mau dia ngomel, mau dia apa, kita sabar. Karena yang perintahkan kita berbakti kepada orang tua siapa? Allah. Dan ketika kita sedang berbakti, kita tahu Allah sedang melihat. Sehingga kita enggak butuh validasi dari orang tua. Sebagian orang, subhanallah, ya Ustaz, saya sudah berbakti sama orang tua, saya tidak pernah dianggap. Ya sudah, kau tidak perlu anggapan dari orang tua. Yang penting Allah yang menganggap. Bahkan saya sudah berbakti sama orang tua masih mendahulukan kakak saya, mendahulukan adik saya. Padahal saya sudah kasih duit banyak, saya sudah bantu waktu saya. Jangan, berarti kau belum ihsan. Kau baru ihsan secara garis di antara, bukan ke atas. Kalau di antara ya benar, kita bisa ihsan secara zahirnya kita. Tapi yang penting bukan itu, yang penting adalah hatimu. Ketika kau berbuat sama orang lain, kau berharap ganjaran dari siapa? Allah. Kau cari muka kepada siapa? Allah. Kalau kita selalu mengharapkan validasi manusia, kita capek.
menderita. Karena tidak semua orang kita buat baik sama dia, dia balas kebaikan. Tidak semua orang. Maka yang penting Allah sudah tahu, sudah selesai. Allah sudah tahu, maka sudah selesai. Kemudian berbuat ihsan terutama kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah butuhkan kebaikan kita. Makanya Allah mengatakan wabil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Yang orang-orang yang lemah-lemah ini mereka lah orang yang sangat-sangat butuh kepada ihsan orang lain, ihsan kita. Makanya Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, apa wasiat Nabi? Rasulullah SAW berkata, as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat. Itu hubungan engkau dengan Allah. Yang kedua, perhatikanlah budak-budak kalian. Itu hubungan engkau dengan orang bawahanmu. Budak adalah strata paling rendah dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau pekerja ya dia bukan budak, kita harus gaji dia. Budak nggak perlu digaji. Zaman dulu ada budak kita beli selesai milik kita. Mau diapain terserah kita. Justru pada strata yang paling rendah ini Allah suruh perhatian atau Nabi suruh perhatian. Karena biasanya terlupakan untuk berbuat ihsan. Karena tidak ada pamrih yang diharapkan dari orang-orang lemah seperti ini. Maka justru orang-orang yang lemah hendaknya kita memberi perhatian khusus. Dan ini menunjukkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan as-salat wa ma malakat aimanukum, perhatikanlah budak-budak kalian ya. Kalau ada orang lemah kerja sama kita, anak buah kita, ya bawahan kita, ya suruhan kita, maka berbuat baiklah kepada dia ya. Ya. Bahkan Rasulullah berkata tentang pembantu para budak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Sungguhnya budak-budak kalian, bantu-bantu kalian adalah saudara-saudara kalian yang Allah anugerahkan kalian untuk menjadi pemimpin mereka, menjadi penguasa mereka. Siapa yang Allah jadikan saudaranya di bawah kendali dia, maka berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baiklah kepadanya. Allah ingatkan ikhwanukum, mereka saudara-saudara kalian. Mereka juga manusia seperti kita, mereka juga saudara seperti kita, mereka juga punya keluarga, kita punya keluarga. Kadang kita lupa ihsan sama orang sebenarnya karena kita kasih gaji, kita terkadang tidak berbuat ihsan. Jadi di antara ihsan yang sangat dianjurkan adalah ihsan terhadap orang-orang yang lemah. Itulah kita cari muka di hadapan Allah. Ada orang lemah kita bantu, kita. Makanya sahabat bertanya kepada Nabi, "Kan na'fu an khadim?" Ya Rasulullah, kita maafkan pembantu sehari berapa kali? Kata Rasulullah, 70 marrah, 70 kali. Karena pembantu potensi untuk salah banyak atau tidak? Banyak. Dia mungkin nggak paham, kurang ngerti, letih, capek, dan macam-macam. Ya, maafin. Ya. Saya sering cerita, saya sempat punya pembantu. Ya. Saya mikir kok bisa begitu, tapi begitulah pembantunya. Tentu tidak semua, tapi ada. Jadi istri saya bilang, jadi ada ibu-ibu, nenek-nenek, dia minta bantuan, ada perlengkapan anak bayi atau apa, ya, buat cucu saya. Oke, istri saya siapin. Dia bilang, "Bi, nanti ini antar ke nenek itu." "Oh ya Bu." Dia antar, sampai di gerbang satpam, tanya, "Bi, mau kemana?" "Ah, ini motor ini ada disuruh ibu ke nenek itu." "Buat siapa?" "Buat cucunya." "Saya juga punya cucu, Bi." "Buat cucu saya." "Ya udah buat bapak aja," katanya. Subhanallah, ini nyata, ini kisah nyata. Habis itu dia pulang dia tidak lapor. Kayaknya tugas sudah selesai. Dia tidak lapor. Lama-lama sore-sore nenek telepon. "Bu, kok belum diantar?" Sudah dari pagi." "Bi, tadi kan sudah antar." "Oh enggak Bu, tadi saya mampir ternyata satpam juga punya cucu, ya saya kasih dia aja." Masya Allah. Ini seperti ini bagaimana? Ingat hadis Nabi, kan na'fu an khadim. Berapa banyak kita maafin pembantu dalam sehari? Kata Nabi 70 kali. Ini baru sekali. Masih ada 69 kali. Maksudnya, ya terkadang disitulah kita butuh berbuat apa? Ihsan. Orang yang tidak mampu, yang tidak mengerti, ya sudahlah. Dan disitulah kita benar-benar tulus karena Allah. Karena nggak ada pamrih yang kita harapkan. Beda kalau kita berbuat sama orang yang kita masih harapkan pamrihnya. Di sini ihsan kita benar-benar teruji karena Allah Subhanahu wa taala.